Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang pencerahan, tentang enlightenment. Sebetulnya apa yang dimaksud ketika kita mendapatkan pencerahan? Dan gunanya apa? Ada banyak pendapat tentang pencerahan, tentang enlightenment. Tetapi saya mempunyai pendapat juga. Dan menurut saya sah-sah saja setiap orang mempunyai pendapat tentang enlightenment atau pencerahan. Yang penting kita terbantu oleh kesadaran dan pengertian tentang pencerahan itu. Ada yang berpendapat bahwa pencerahan itu sebuah momen istimewa luar biasa, hasil dari proses yang berat, meditasi yang berjam-jam dan lama. Bisa saja. Tetapi menurut saya, dari pengalaman saya, enlightenment, pencerahan adalah hal-hal sederhana. Menurut saya pencerahan adalah ketika kita sadar bahwa kalau sedang hujan, itu saya bisa basah saja atau saya bisa menari di tengah hujan. Pencerahan itu ketika hujan dan saya bisa bersyukur bahwa Tuhan mengasihi bumi ini dengan memberikan hujan, air yang bisa menyuburkan tanah. Pencerahan itu ketika saya mengalami banyak persoalan, tetapi saya tahu bahwa saya mengatasi persoalan itu. Saya overcome it, saya transcended, saya mentransendensi persoalan itu. Saya tidak dikuasai olehnya. Itu pencerahan. Pencerahan itu ketika saya berbeda pendapat dan saya tetap bisa mengasihi sahabat saya, saudara saya yang beda pendapat. Pencerahan itu ketika orang yang kita kasihi membuat sesuatu yang membuat hati kita sakit dan saya tetap bisa mencintai dan mengampuni. Itu pencerahan. Begitu sederhana. Pencerahan itu ketika sadar bahwa saya ini tak terbatas. Saya melampaui segala yang saya hadapi. Karena saya bukan hanya badan ini yang terbatas oleh ruang dan waktu. Bukan hanya panca indera yang terbatas oleh bentuk dan warna. Tetapi saya adalah roh yang melampaui segala-galanya. Yang jauh lebih besar dari persoalan-persoalan saya. Saya mengalami pencerahan ketika saya bisa sadar bahwa saya itu muyek, pikiran saya itu kemana-mana, dan kemudian bisa tersenyum, menyadari bahwa pikiran saya begitu muyek. Itu pencerahan. Sesederhana itu. Pencerahan adalah sebuah kesadaran ketika saya hidup sungguh-sungguh, tidak terbebani masa lalu, tidak juga cemas khawatir oleh masa depan. Itulah pencerahan. Saya sadar sepenuhnya. Saya sungguh-sungguh bangun dan sadar bahwa hidup itu menakjubkan. Itu pencerahan. Bukan persoalan tidak ada. Ada, tapi saya mengatasinya. Saya menyadarinya. Dan fokus pada solusi, bukan pada persoalan. Dan ketika persoalan tidak bisa selesai, ora apa-apa. Karena saya lebih besar dari persoalan itu. Persoalan itu berkaitan dengan fisik saya yang memang terbatas, berkaitan dengan pikiran saya yang memang muyek, tetapi saya lebih besar dari badan saya, dari tubuh saya, dari pikiran saya. Itu pencerahan. Pencerahan itu ketika saya sungguh-sungguh hidup sepenuhnya, dengan sepenuh hati, penuh sukacita. Pencerahan itu ketika kita sadar perbedaan antara relasi dan cinta. Cinta itu ada di dalam hati kita. Cinta adalah nuansa lembut dan manis yang membuat hati kita nyaman.
Sementara relasi adalah buah dari perjuangan untuk investasi energi, investasi waktu, investasi perhatian, investasi emosi. Pada dasarnya relasi adalah manajemen. Kalau kita tidak memanage dengan baik, relasi itu hancur pasti. Tetapi cinta tidak. Cinta adalah sebuah rasa syukur, sebuah kesadaran yang manis bahwa saya melampaui segalanya, bahwa saya hidup sepenuhnya, bahwa saya begitu dicintai oleh Tuhan. Bahkan ketika mencintai, saya menjadi satu dengan Sang Cinta. Kesadaran adalah ketika saya sadar bahwa saya adalah cinta itu sendiri. Dan karena itu tidak tergantung oleh orang-orang di sekitar kita. Tidak tergantung oleh relasi. Kalau relasi baik, maka saya penuh cinta. Kalau relasi buruk, saya tidak mencintai tapi membenci dan sakit hati. Itu bukan cinta. Cinta tidak tergantung oleh sesuatu yang ada di luar, tetapi di dalam. Kesadaran bahwa cinta itu proses batin yang ada di dalam, itu enlightenment. Kesadaran bahwa cinta itu tidak tergantung orang yang kita cintai, itu enlightenment. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada kita dan memerintahkan kepada kita supaya kita mencintai. Inilah perintahku, hendaklah kamu saling mencintai. Tidak ada urusannya dengan dicintai. Tuhan Yesus tidak pernah meminta kita supaya kita berusaha dicintai. Tidak pernah. Tetapi mencintai. Karena mencintai adalah sebuah kesadaran bahwa aku adalah Sang Cinta. Aku dicintai oleh Allah. Dan karena itu mampu memancarkan energi cinta itu kemana-mana. Tidak tergantung apa yang ada di luar sana. Entah itu kekasih, entah itu sahabat, entah itu orang tua, entah itu anak. Tidak. Lebih tepat seperti lagu Kasih Ibu kepada Beta. Bagai sang surya yang menyinari dunia. Hanya memberi, tak harap kembali. Itu cinta. Dan ada perasaan nyaman, manis ketika kita mencintai. Tidak ada hubungannya dengan yang dicintai. Karena kita bisa mencintai orang yang sangat jelek sekali, bisa. Kita bisa mencintai orang yang sangat menjengkelkan, bisa. Tetapi relasi bukan masalah cinta. Relasi adalah masalah kebutuhan. Suami dan istri membutuhkan rasa aman. Membutuhkan orang yang bisa melindungi, menjaga, menjamin, menopang. Itu relasi. Relasi antar sahabat membutuhkan orang yang bisa mendengar. Orang yang bisa menemani, yang hobinya sama. Itu adalah transaksi. Relasi adalah transaksi kebutuhan. Entah kebutuhan badani maupun kebutuhan psikologis. Tetapi cinta adalah buah roh. Karena itu kita diminta untuk mengasihi, mencintai. Hidup di dalam roh. Sadar bahwa saya melampaui apa saja yang ada di hadapan kita. Persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan bisa hidup sepenuhnya dengan penuh syukur dan sukacita. Itu adalah cinta. Dan itulah enlightenment. Itu adalah pencerahan. Sangat sederhana. Bukan luar biasa. Karena itu kita bisa melampaui banyak persoalan, termasuk persoalan-persoalan relasi. Karena mengerti, relasi ada batas-batasnya, relasi harus dirawat. Tetapi cinta sifatnya abadi. Kita tetap bisa mencintai, karena saya adalah cinta. Dan cinta adalah proses batin yang ada di dalam, tidak dipengaruhi oleh yang ada di luar. Yang dipengaruhi oleh orang-orang yang di luar, oleh keadaan di luar, oleh situasi di luar adalah relasi. Mengetahui perbedaan antara cinta dan relasi itu juga pencerahan. Tapi yang jelas kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.